Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azah Nadi Ermina dengan NIM akhir 160 dari kelas Psikologi 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kesehatan reproduksi yang mempengaruhi perkembangan pada masa dewasa awal. Baik, langsung saja ke pengertian. Jadi, kesehatan reproduksi dewasa awal adalah kesiapan dan kemampuan individu dalam mengelola fungsi reproduksi secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Masa perkembangan dewasa awal yaitu usia sekitar 20-40 tahun yang merupakan masa puncak kematangan fisik dan reproduksi. Menurut WHO sendiri, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Kesehatan reproduksi pada masa dewasa awal itu meliputi perubahan respon seksual, kesuburan, dan risiko penularan penyakit pada masa dewasa awal. Nah, sekarang kita membahas tentang perubahan respon seksual yang terjadi pada masa dewasa awal. Jadi, pada masa ini, meskipun sistem reproduksi sedang berada di puncak kematangan, tapi ternyata respon seksual antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda. Pada laki-laki, respon seksual justru cenderung mengalami sedikit penurunan dibandingkan saat masa remaja. Ini karena di masa remaja, hormon testosteron berada pada level yang sangat tinggi, sehingga dorongan seksual juga lebih kuat. Namun, saat memasuki usia dewasa awal, meskipun masih dalam tahap sehat dan aktif secara seksual, laki-laki mulai mengalami penurunan bertahap dalam kadar hormon tersebut. Selain itu, faktor psikologis seperti stres, tekanan pekerjaan, dan gaya hidup yang kurang sehat juga bisa mempengaruhi penurunan ini. Sementara itu, berbeda dengan laki-laki, perempuan justru cenderung mengalami peningkatan respon seksual di usia 20-an hingga awal 30-an. Hal ini terjadi karena pada masa ini perempuan mulai merasa lebih matang secara emosional, lebih mengenal tubuhnya sendiri, serta memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Selain itu, keseimbangan hormon estrogen dan progesteron juga sedang berada di titik optimal yang membuat sensitivitas dan kenyamanan saat berhubungan seksual jadi lebih baik. Namun, perubahan ini tidak berhenti di sini. Saat perempuan mulai memasuki usia dewasa pertengahan, respon seksual mereka biasanya mulai menurun kembali. Hal ini berkaitan dengan perubahan hormon yang secara bertahap mempersiapkan tubuh untuk masa menopause, di mana hormon estrogen mulai menurun dan bisa mempengaruhi hasrat serta kenyamanan seksual. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan kesuburan pada perkembangan dewasa awal. Di masa dewasa awal, kesuburan wanita mulai menurun secara bertahap, terutama menjelang akhir usia 20-an dan awal 30-an. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah dan kualitas sel telur. Kesuburan pria juga bisa menurun seiring bertambahnya usia. Biasanya terlihat dari penurunan volume dan pergerakan sperma. Karena itu, penting sekali untuk menjaga gaya hidup sehat dan mulai menyadari kondisi reproduksi sejak dini. Selanjutnya, masalah kesehatan reproduksi pada masa dewasa awal. Berikut merupakan masalah reproduksi yang umumnya terjadi pada masa dewasa awal. Yang pertama ada gangguan siklus menstruasi seperti amenore, pendarahan uterus abnormal, PCOS, dan dysmenorrhea. Selanjutnya ada masalah kesuburan seperti infertilitas dan hipogonadisme. Selanjutnya ada masalah seksual seperti disfungsi ereksi, ejakulasi prematur, serta gangguan keinginan seksual. Dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan ini juga bisa menimbulkan masalah emosional, sosial, dan keuangan karena ketidaksiapan tersebut. Kemudian, penyakit menular seksual atau PMS seperti HIV/AIDS, herpes, gonore, dan chlamydia. Dan yang terakhir yaitu masalah mental seperti stres, kecemasan, depresi, dan sebagainya. Ini juga sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada masa dewasa awal. Baik, selanjutnya ada artikel contoh kasus yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi ini. Jadi artikel pertama itu menjelaskan bahwa Indonesia ini sudah banyak ditemukan penderita HIV.
Berdasarkan data dari WHO tahun 2021, angka kejadian infeksi menular seksual di dunia mencapai 374 juta kasus per tahun. Salah satu infeksi yang paling banyak ditemukan adalah HIV, dengan jumlah penderita mencapai 38,4 juta orang secara global. Di Indonesia sendiri menunjukkan datanya itu Provinsi Jawa Tengah memiliki angka kasus HIV tertinggi, kemudian diikuti oleh Jawa Barat dan DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran penyakit menular seksual masih menjadi tantangan besar di negara kita. Selain itu, kedua artikel selanjutnya menjelaskan bahwa pentingnya penyuluhan mengenai penyakit menular seksual termasuk HIV dan IMS atau yang lainnya itu bisa membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan, deteksi dini, serta menjaga kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Dan pembahasan terakhir yakni upaya pencegahan masalah kesehatan reproduksi pada masa dewasa awal. Jadi upaya pencegahan masalah kesehatan reproduksi pada masa dewasa awal meliputi menjaga kebersihan alat reproduksi, menerapkan pola makan yang sehat, menghindari perilaku seks beresiko seperti berganti-ganti pasangan, kemudian berhubungan dengan orang yang terinfeksi, dan membatasi konsumsi alkohol, dan juga memeriksakan kesehatan reproduksi secara rutin, menjalankan gaya hidup yang sehat, vaksinasi untuk mencegah infeksi tertentu, dan yang terakhir yaitu edukasi dan informasi. Karena pendidikan kesehatan reproduksi itu sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan reproduksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.